Sudah hadir bersama kita malam ini dari sisi psikolog dan seksolog klinis. Ada legendnya nih Mbak Zoya Amirin. Selamat malam Mbak Zoya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat ya. Dan juga dari sisi keuangan ada financial expert CNBC Indonesia Mas Aulia Akbar. Selamat malam Mas Akbar. Bagaimana kabarnya? Malam Mas Sinta. Sehat. Sehat ya semuanya ya. Baik, saya ingin menanyakan ke Mbak Zoya terlebih dahulu. Menarik Mbak Zoya mengamati dan juga melihat data yang tadi kita sudah sampaikan ya. Begitu angkanya berada di 108.000 ini. Besar juga ya. Iya, ini angka yang boleh dibilang cukup besar begitu ya, dan angka perceraiannya ini adalah karena ekonomi. Bagaimana Mbak Zoya melihat bahwa ternyata angka perceraian di Indonesia ini salah satunya adalah karena faktor ekonomi? Sebenarnya sih ini masih ada pengaruhnya dengan culture juga ya gitu ya. Sayangnya bukan cuma masalah pernikahan juga, masalah punya anak juga kan. Banyak anak, banyak rezeki, masih sering kita dengarkan hal-hal seperti ini. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menikah itu relatif tidak realistis menurut saya. Jadi seringkali ada orang itu menikah untuk menikah dengan harapan gitu ya. Bukan menikah dengan pertimbangan apa yang ada sekarang juga gitu ya. Misalnya ya kalau kayaknya orang ini berpotensi deh untuk seperti ini, untuk A, B, C, D, E, F, G. Kenapa kita tidak menikah dengan oke, yang saat ini dia bisa berikan pada saya seperti apa, ya kondisinya saatnya seperti apa, kedepannya itu urusan kedepannya gitu ya. Tapi kan banyak orang ya udah kita berharap yang baik-baik aja. Nanti kalau kedepannya kan kalau masa sih rezeki tidak dibukakan. Nah ini yang agak-agak bikin deg-degan kalau menurut saya ya, nggak tahu gimana nanti dari sisi finansial. Menurut saya itu adalah hal yang tidak realistis ya. Ketika memberikan bimbingan persiapan pernikahan, biasanya saya juga akan mengajak bukan cuma ahli agama, kesehatan, tapi juga biasanya financial advisor. Kenapa ya? Karena hal seperti ini bahwa kalau menurut lagu, sometimes love just ain't enough gitu ya. Kadang-kadang cinta aja tuh nggak cukup untuk ngasih makan, untuk berpikir strategis ya, untuk juga termasuk buka-bukaan soal utang kartu kreditnya ada berapa, ya, di luarnya kemampuan finansial, spendingnya seperti apa. Karena kalau yang saya hadapi dalam konteks konseling nih Mbak, itu banyak yang kayak gini. Caranya orang itu mendapatkan uang dan menghabiskan uang itu bisa benar-benar secara signifikan bikin berantem loh. Kalau dia misalnya dapat uangnya tuh relatif lebih kerja keras ya menurut versinya dia, sementara pasangannya itu kurang kerja keras tapi uangnya banyak, sama yang spendingnya itu banyak atau hemat, itu bisa jadi pengaruh. Jadi nggak secara nggak secara signifikan bahwa kalau dia hemat, udah pasti pernikahannya akan baik-baik aja. Yang hemat bisa dibilang pelit gitu kan ya. Yang juga nggak buka-bukaan dan nggak bisa manage, itu juga mempengaruhi kebahagiaan pernikahannya. Baik, jadi melihatnya dari perspektif mana dan mungkin gaya hidup seperti apa di kedepannya yang diinginkan ya. Ini juga perlu didiskusikan ya, disesuaikan dengan keuangan dari masing-masing calon gitu ya. Kalau misalnya sebelum menikah. Baik, saya ingin menanyakan ke Mas Aulia Akbar. Menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Zoya Amirin begitu ya, sebetulnya banyak faktor yang sebaiknya memang dibicarakan sebelum memulai pernikahan begitu ya. Karena kalau di sini selain daripada tuntutan sosial begitu, ada harapan-harapan tadi begitu, harapan bahwa nanti kedepannya mungkin nanti ada jalannya, akan ada dananya begitu ya, nggak usah takut dengan rezeki begitu. Nah kalau dari Mas Aulia Akbar sendiri, apakah hal seperti ini sebetulnya mungkin cara pikir yang perlu dibenahi gitu, bahwa sebetulnya berbicara mengenai keuangan ini sesuatu yang memang perlu dipersiapkan. Bagaimana Mas Aulia Akbar melihat ini? Ya sebetulnya ketika seseorang itu memutuskan untuk menikah gitu ya dengan pasangannya gitu, dengan pacarnya, dia harus diketahui bahwasanya mereka akan menyatukan dua orang dengan latar belakang finansial yang berbeda dalam satu atap. Ya, jadi lifestyle-nya mereka itu berbeda dan bagaimana cara dia memperlakukan uang juga akan berbeda. Nah imagine ketika itu tidak sejalan gitu. Mereka sendiri nggak tahu hidup seperti apa sih yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Terus kalau misalnya dia bilang pasrah terhadap pasti akan ada jalannya segala macam. No. Ekonomi itu kita harus expect the unexpected gitu loh. Jadi benar-benar kita harus bisa berpikir apa yang bakal kita lakukan ketika hal-hal yang unexpected tuh terjadi gitu ya. Nah kalau dari sini aja mereka masih nggak bisa ngambil solusinya gitu, yang ada perselisihan ya, balik lagi perselisihan itu nomor satu ya. Kalau dilihat perselisihan nomor satu, perselisihan tentang apa gitu. Kalau tentang ekonomi ya berarti kan ini kan krusial banget ya.
Baik, jadi artinya jangan tabu untuk membicarakan begitu ya kondisi keuangan sebelum menikah dan juga mungkin terbuka ya setelah menikah begitu ya, penghasilan berapa yang didapat, gaya hidup seperti apa, ingin spendingnya tuh seperti apa begitu ya Mbak Zoya. Sekarang kita akan lihat dulu menurut Sobat Cuan nih apa saja yang menjadi faktor terbesar ya di Indonesia. Kita sudah mengadakan polling atau survei begitu ya pemirsa. Kita lihat angka tertingginya ada di permasalahan ekonomi ya, ada di 63%, lalu di 23% ada permasalahan perselingkuhan, lalu di 12% ada masalah KDRT, dan di 2% ini ada perselisihan atau mungkin ketidakcocokan begitu ya. Jadi kalau dilihat memang masalah ekonomi ini adalah masalah yang memang sangat-sangat utama begitu ya. Nah, Mbak Zoya gitu melihat atau menanggapi begitu ya, kita lihat nih pollingnya ada di 63% nih masalah ekonomi, walaupun sebenarnya kalau faktor perceraian di Indonesia ada banyak ya, mungkin KDRT sekarang lagi viral juga gitu ya, perselingkuhan juga lagi viral juga. Masalah ekonomi nih, menurut Mbak Zoya apa mungkin yang perlu dilakukan gitu ya oleh pasangan muda ataupun mungkin yang juga tidak muda lagi gitu ya sebelum memulai pernikahan, agar pada saat setelah menikah begitu mereka bisa saling berkompromi nih ketika berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi? Ya, kalau saya sih misalnya dalam memberikan advice ya, saran untuk persiapan pranikah, baik pernikahan pertama atau pernikahan kedua dan sebagainya. Paling penting itu sebenarnya ada dua hal kalau di urusan konseling saya, yaitu seks dan uang. Ya kan, kalau kita risih ngomongin seks, kita juga risih ngomongin uang. Nah ini kan ada tanda tanya besar, kenapa mau menikah? Ya kan, kita harus mesti nyaman bahwa sayang, utang aku tuh ada sekian, di kredit cardku ada sekian banyak, aku punya tabungan atau aku nggak punya tabungan, atau cara aku menghabiskan uang seperti ini termasuk sesepele Mbak. Kalau misalnya juga gini, oh kalau aku biasanya di rumah yang ngatur uang itu adalah mamaku. Oh kalau aku yang ngatur uang adalah papaku. Loh kita yang ngatur uang siapa? Nah ini kan juga bisa jadi, udah aku mau kayak keluargaku aja, kan keluargaku berhasil. Nah kita harus bisa membentuk hal-hal seperti itu dengan versi kita sendiri. Ya, yang harus ngatur uang adalah yang paling bisa memanage uang menurut aku. Terus yang nggak terlalu bisa memanage uang bukan berarti angkat tangan. Ya udahlah, kamu aja lah yang manage. Abis itu saya tinggal minta aja. Itu juga nggak fair menurut saya ya. Harusnya yaudah pergi ke kayak Mas Akbar ini ya, gitu belajar dong gitu. Because kita semua harus tahu bagaimana cara spending yang baik gitu, dan kita juga bukan berarti wah saya ngurangin kenikmatan hidup saya gitu, dan saya mengurangin culture keluarga saya. Udah bikin aja culture sendiri, tapi yang penting financially itu sehat. Karena buat saya nggak masuk akal kayak oh aku tuh pengen punya anak 4 gitu. Kenapa ya? Karena saat ini kebutuhanku oke. Pernah satu kali saya bilang gini, oke, nanti iseng-iseng aja deh gitu ya. Coba bikin kayak Pampers tuh berapa sih kalau punya anak. Kalau misalnya nanti sampai dia minimal sampai kuliah ya S1 lah ya, berapa? Wah sekian M Mbak, ternyata iya sekian M pada saat ini. Gitu kan. Mungkin ditambah berapa? 3% ya Mas kalau inflasi. Dan inflasi 3%, 3 lipat sampai 5. 3-5% setiap tahunnya. Nah hitung aja gitu ya, kira-kira oh nanti dia akan kuliah kira-kira 18 tahun lagi gitu. Kebayang nggak sih itu akan ada berapa? Nah investasi-investasi seperti ini yang membuat kenapa kadang-kadang keluarga ricu dan banyak perselisihan Mbak. Kayak misalnya kayak gini, jadi punya ekspektasi tinggi banget sama anaknya. Seolah-olah anak itu adalah aset. Padahal kan anak itu bukan aset gitu. Anak itu adalah ya udah, itu adalah yang sesuatu yang kita kasih, dan kita juga harusnya unconditional love ya. Jadi saya mencintai kamu, tapi kamu juga nanti harus ngurusin saya kalau udah tua ya. Nanti semua invest ini akan ada, ya nggak bisa kan generasi gitu. Sandwich kalau sekarang bilangnya. Transactional love. Jadi iya. Terus ya gitu gara-gara generasi sandwich itu juga berarti adalah orang tua yang tidak paham finansial juga kan, dan itu menambah problem yang setidak-tidaknya saya hadapi di sofa konseling saya. Baik,